Keadaan dunia saat Muhammad SAW diutus. Selama 2 abad lebih, tepatnya dari abad ke-6 dan ke-7 Masehi, umat manusia dalam suasana kelaliman dan jahiliyahan. Di segenap penjuru merebak paganisme atau ketiadaan agama, penyembahan terhadap berhala-berhala, tahayul, fanatisme, kesukuan, kekabilahan, dan kelas sosial, dan berbagai macam bentuk penyimpangan sosial lainnya. Di lain sisi, telah disimpangkan pula berbagai macam pemikiran dan ajaran kebenaran, baik yang datangnya dari para nabi dan utusan Allah, ataupun dari para ahli hikmah, yang secara fitrah senantiasa berpegang pada nilai-nilai kebajikan. Realitas ini digambarkan Rasulullah SAW dalam sabdanya berikut ini. Sesungguhnya Allah melihat keadaan para penghuni dunia ini sehingga Dia sangat murka terhadap mereka semua, bangsa Arab maupun non-Arab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Dalam beberapa halaman berikut, kami akan memaparkan dengan ringkas berbagai macam kondisi umat manusia sepanjang periode tersebut. Tak lain adalah untuk menerangkan pentingnya ajaran yang dibawa Muhammad SAW dengan berbagai macam doktrin dan nilai-nilai moralnya sebagai salah satu unsur dan elemen terpenting dalam proses pembangunan peradaban manusia. Kondisi Jazirah Arab. Kondisi politik. 1. Kekuasaan di Yaman. Kabilah tertua dari bangsa Arab Al-Aribah yang terkenal di Yaman adalah kaum Saba, salah satu kaum yang diceritakan di dalam Al-Quran. Peradaban dan pengaruh kekuasaan mereka di Yaman berjaya selama 11 abad dan berakhir pada tahun 300 Masehi. Saat kabilah Himyar berhasil mengalahkan kerajaan mereka, setelah itu Yaman mulai mengalami kemunduran dan satu persatu kabilah Al-Qahthaniyah melakukan eksodus atau hijrah ke berbagai negara. Berbagai bentuk kekacauan dan perang saudara mendera mereka selama rentang waktu 270 tahun sebelum Islam masuk ke Yaman. Kondisi itulah yang menyebabkan mudahnya orang-orang asing menjajah mereka. Maka masuklah bangsa Romawi ke Adan. Atas bantuan mereka, kabilah-kabilah dari Habasyah berhasil menjajah Yaman untuk kali pertamanya pada tahun 340 Masehi, yaitu dengan memanfaatkan persaingan yang terjadi antara kabilah Hamadan dan Himyar. Penjajahan terhadap Yaman berlangsung pada tahun 378 Masehi. Setelah itu, Yaman merdeka. Akan tetapi, belum lama kemerdekaan itu mereka nikmati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan air bah kepada mereka pada tahun 450 Masehi atau 451 Masehi. Akibatnya, bendungan Sida Ma'rib yang pernah dijadikan Allah sebagai sumber kenikmatan dan kebahagiaan mereka hancur binasa. Dan itu terjadi karena kezaliman dan kecongkaan dan kemaksiatan yang merebak di tengah-tengah mereka. Itulah sunnatullah yang terjadi karena faktor-faktor seperti itu. Pada tahun 523 Masehi, Raja Zunuwas melakukan penyerangan terhadap kaum Nasrani agar mereka meninggalkan agama mereka. Namun, mereka enggan dan melawan. Maka Zunuwas membuat parit-parit dan menyalakan api di dalamnya. Lantas ia membakar mereka di dalam parit-parit tersebut. Orang-orang itulah yang diceritakan Allah dalam firman-Nya berikut ini. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Peristiwa ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan Romawi membujuk bangsa Habasyah agar menjajah Yaman untuk kedua kalinya. Akhirnya, di bawah komandan Aryas, bangsa Habasyah menjajah Yaman kembali pada tahun 525 Masehi. Aryas menjadi penguasa Yaman sampai ketika dirinya terbunuh oleh sebuah konspirasi yang dilancarkan oleh Abraha, salah seorang komandan pasukannya. Setelah itu, Abraha memperoleh mandat dari Raja Habasyah untuk menggantikan kedudukan Aryas. Diriwayatkan tak lama kemudian Abraha melakukan upaya penghancuran Ka'bah di Mekah. Namun, niatnya itu tidak tercapai. Pasalnya, Allah lebih terdahulu membinasakannya dan seluruh pasukannya seperti yang diceritakan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Fil.
Untuk melawan Habasyah, bangsa Yaman meminta bala bantuan negara Persia. Maka pada tahun 557 Masehi, dengan dipimpin oleh Mahdi Karb, Persia berhasil membantu Yaman mengusir Habasyah. Lalu mereka pun mengangkat Mahdi Karb sebagai raja mereka. Saat itu ia menyisakan beberapa orang dari Habasyah untuk menjadi pelayannya. Akan tetapi akhirnya mereka berkhianat dan membunuhnya. Dengan kematiannya ini maka terputuslah kekuasaan dari keluarganya. Dan sejak itu Khosrow Persia menempatkan salah seorang pejabatnya di kota San'a dan memasukkan Yaman ke dalam wilayah Persia. Adapun pejabat terakhir dari Persia yang berkuasa di Yaman adalah Bazan. Pejabat ini akhirnya masuk Islam, sehingga dengan keislamannya ini, pengaruh Persia di Yaman lambat laun hilang. Diriwayatkan Bazan memeluk Islam pada bulan Jumadul tahun ke-7 Hijriah atau 627 Masehi. 2. Kekuasaan di Hirah. Persia berkuasa atas Irak dan beberapa wilayah di sekitarnya setelah Kurusi Al-Kabir berhasil menyatukan mereka. Namun pada tahun 326 sebelum Masehi, Al-Iskandar Al-Makduni dapat memecah kekuatan tersebut, yaitu setelah ia membunuh raja mereka yang bergelar Dara I. Sejak itu, negeri tersebut berada di bawah kekuasaan At-Tawaif sampai tahun 330 Masehi. Pada tahun kekuasaan At-Tawaif, inilah berapa suku Kahtan melakukan eksodus dan menetap di wilayah pinggiran Irak. Tak lama kemudian, kaum Adnaniyin bergabung dengan mereka, sehingga wilayah tersebut menjadi ramai. Bahkan, sebagian dari mereka terpaksa harus menempati salah satu bagian kawasan Al-Furatiyah. Ardashir Al-Farisi, pendiri dinasti Sasanid sejak tahun 226 Masehi, telah menyatukan bangsa Persia dan menguasai bangsa Arab yang tinggal di wilayah kekuasaannya. Inilah yang menjadi penyebab perginya kabilah Qudha'ah ke Syam. Bersamaan dengan itu, kaum Al-Hirah dan Al-Anbar juga tunduk pada kekuasaan Ardashir. Karena merasa kesulitan mengatur daerah-daerah yang jauh tersebut, Ardashir mengangkat seorang raja dari salah satu warga mereka, yaitu Judhaimah Al-Wadhah. Dalam menjalankan pemerintahan ini, Judhaimah dibantu salah seorang sekretaris berkebangsaan Persia. Hal ini disengaja untuk menghadang masuknya kepentingan-kepentingan Romawi dan bangsa Arab dari Syam yang telah disatukan oleh Romawi. Salah satu raja Al-Hirah yang cukup masyhur adalah An-Nu'man ibnu Al-Munzir, raja yang akhirnya mengorbankan semangat perlawanan terhadap Persia. Ia menyerang tentara Persia di sebuah tempat yang bernama Zukar, yaitu setelah kelahiran Rasulullah SAW. Terkait dengan peristiwa ini, Rasulullah SAW pernah berkomentar, "Ini adalah kali pertama bangsa Arab ini bersih dari kekuasaan asing, dan karena diriku, mereka menang." 3. Kekuasaan di Syam. Pada saat di Jazirah Arab terjadi gelombang eksodus para kabilahnya. Suku-suku dari kabilah Qudha'ah pergi ke daerah pegunungan Syam dan menetap di tempat-tempat tersebut. Mereka ini mayoritas adalah kerabat Bani Salih ibnu Hilwan. Salah satu sukunya yang terkenal adalah Banu Daj'am ibnu Salih atau lebih dikenal dengan suku Al-Daj'am. Tak lama kemudian mereka disatukan oleh Romawi untuk mencegah punahnya bangsa Arab daratan. Selain itu adalah untuk menjadi alat melawan Persia, dan untuk itu mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi raja kekuatan baru ini. Kekuasaan ini sempat bertahan cukup lama dan mengalami pergantian raja berkali-kali, yaitu sebelum mereka dikalahkan oleh bangsa Al-Ghasasinah. Meskipun demikian, Al-Ghasasinah pun dalam menjalankan pemerintahan tersebut masih tunduk pada pengawasan Romawi sampai terjadinya peristiwa Yarmuk tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Raja terakhir mereka adalah Jabalah ibnu Al-Aiham. Ia masuk Islam pada masa pemerintahan Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. 4.
kekuasaan di Hijaz. Di wilayah Hijaz ini hampir belum pernah ada satu kekuasaan pun yang tumbuh dan pantas disebut negara. Hanya saja di negeri ini banyak berdiri kota-kota dan masing-masing memiliki sistem pemerintahan yang lebih mendekati pada pola kekuasaan al-masyikhah atau pucuk pimpinan dipegang oleh seorang syekh, bukan kepada sistem kerajaan. Di antara kota-kotanya yang terkenal adalah Mekah, Yastrib, dan At-Taif. Mekah, pada awal buku ini kita sudah mengkaji salah satu bagian dari sejarah perkembangan kota Mekah. Disebutkan penduduk aslinya adalah suku Al-Jurhum. Ada juga yang mengatakan bukan Al-Jurhum, tetapi kabilah Amalik, yang saat itu masih tinggal di pinggiran kota Mekah. Sepeninggal Ismail alaihissalam, suku Jurhum tidak bisa menjaga kemuliaan tanah Al-Haram. Di Mekah merebak berbagai macam kemaksiatan dan kerusakan moral. Mereka juga telah berani mencuri harta kekayaan Ka'bah, harta-harta dari persembahan orang-orang kepadanya. Disebutkan juga kala itu mata air Zam-Zam mengering dan tidak lagi mengeluarkan air, sehingga kemasyhuran sumur Zam-Zam pun hilang dengan sendirinya. Dan disebutkan setelah diterpa bencana banjir besar, bangsa Arab Yaman tercerai-berai ke berbagai negara. Di antara mereka adalah Tha'labah bin Amru bin Amir. Bersama kaumnya ia pergi ke Mekah, tetapi suku Jurhum ternyata menolak mereka. Maka terjadilah pertempuran berdarah di antara mereka dan kemudian berakhir dengan kekalahan Jurhum. Sejak itu Mekah berada di bawah kekuasaan Tha'labah. Ketika jatuh sakit, Tha'labah pulang ke Syam. Namun ia menyerahkan pemerintahan Mekah dan kekuasaan atas Ka'bah kepada putra saudaranya, Rabi'ah bin Harithah bin Amru, yaitu Luhai. Adapun kaumnya dikenal dengan sebutan kaum Khaza'ah. Saat itu Bani Ismail bin Ibrahim sudah bisa membaur dengan Bani Tha'labah. Bahkan mereka juga sudah melupakan pertempuran yang pernah terjadi di antara mereka. Kaum Khaza'ah berkuasa atas urusan Ka'bah selama hampir 300 tahun. Ada yang menyebutkan sampai 500 tahun. Saat itu suku Quraisy masih tersebar di dalam Bani Kinanah dan kemudian disatukan oleh Qusay bin Kilab. Dengan kekuatan ini, Qusay menggerakkan peperangan melawan kaum Khaza'ah untuk merebut kekuasaan atas Ka'bah. Dalam peperangan ini, suku Quraisy dibantu oleh kabilah Qudha'ah dan beberapa kabilah Arab lainnya. Peperangan ini berakhir dengan perjanjian yang alot dan menghasilkan penyerahan kekuasaan atas Ka'bah kepada Qusay bin Kilab. Sejak saat itu, suku Quraisy mulai diakui keberadaannya dan juga disegani di kalangan bangsa Arab. Qusay membagi Mekah menjadi 4 daerah kekuasaan di antara kaumnya. Ia juga membagi-bagi kekuasaan di Mekah kepada para pengemuka kaum Quraisy. Bahkan hampir semuanya pada posisi petinggi, urusan pengamanan Ka'bah, urusan perairan, urusan pelayanan Ka'bah, dan kepala urusan militer. Qusay juga mendirikan sebuah lembaga peradilan untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Lembaga itu terkenal dengan sebutan Daru an-Nadwah. Adapun yang memimpin setiap pertemuan dan menangani segala urusan adalah Qusay sendiri. Selain itu, Qusay juga mewajibkan kepada segenap warga Quraisy untuk membayar pajak tahunan guna memberi makan kaum kafir dan jamaah haji. Setelah merasa tua, Qusay menyerahkan semua urusan pemerintahan dan kepemimpinan kepada anaknya yang pertama, Abdu al-Dar. Adapun sepeninggalnya dan saudara-saudaranya, Abdu Manaf, Abdu Syam, dan Abdu. Anak keturunan mereka saling memperebutkan jabatan-jabatan tadi. Alhasil, mereka terpecah menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pendukung Bani Abdu al-Dar dan kelompok pendukung Bani Abdu Manaf. Diceritakan pada saat bersumpah para pendukung Bani Abdu Manaf menaruh tangan mereka di atas sebuah mangkok besar berisi wewangian. Setelah itu mereka berdiri dan mengusapkan tangan mereka ke tiang-tiang Ka'bah.
Mereka menamakan bayat atau sumpah mereka ini dengan sumpah orang-orang yang wangi. Lain lagi dengan Bani Abdul Dar dan pendukungnya. Mereka mengeluarkan sebuah mangkuk besar yang dipenuhi dengan darah, lalu mereka melakukan seperti apa yang dilakukan pendukung Bani Abdul Manaf ke Ka'bah. Dan mereka menyebut bayat mereka dengan sumpah Al-Ahlaf. Namun, pada akhirnya kedua kelompok itu berdamai dan sepakat untuk memberikan hak pengurus penjamuan dan pengairan kepada Bani Abdul Manaf, sedangkan hak pengamanan Ka'bah, kepemimpinan militer, dan Daru an-Nadwah diberikan kepada Bani Abdul Dar. Di kalangan Bani Abdul Manaf, kedudukan itu dibagi lagi di antara Hashim dan saudara-saudaranya. Abdul Syam urusan pengairan dan perjamuan untuk Hashim dan kepemimpinan militer untuk Abdul Syam. Disebutkan pamor atau wibawa Hashim semakin memuncak di tengah-tengah kaumnya. Hal itu membuat keponakannya yang bernama Umayyah bin Abdul Syams merasa iri. Ia berupaya menyaingi Hashim dalam memberikan jamuan kepada para jamaah haji. Namun upayanya gagal sehingga kaumnya pun mencibirnya. Hal itulah yang kemudian membuat kedengkian terhadap pamannya Hashim bertambah besar. Setelah Hashim meninggal dunia, urusan pengairan dan penjamuan para jamaah haji diteruskan oleh Al-Muttalib. Adapun sepeninggalnya, posisi itu digantikan oleh keponakannya Abdul Muttalib bin Hashim. Dan setelah Abdul Muttalib meninggal, tugas tersebut diambil alih oleh putranya Abbas bin Abdul Muttalib. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya setelah penaklukan Mekah, penanganan kedua urusan itu diberikan pada Abbas bin Abdul Muttalib. Sementara itu, Bani Abdul Dar mewarisi hak pengamanan Ka'bah, kemiliteran dan kepemimpinan Daru an-Nadwah, dan setelah penaklukan Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan urusan pengamanan Ka'bah tersebut kepada mereka yang menyerahkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha. Bahkan sampai saat ini urusan tersebut masih dipercayakan kepada mereka. Diriwayatkan bahwa turunnya firman Allah yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya," adalah terkait dengan peristiwa di atas. Tentang pendapat ini, At-Tabari tidak mengingkarinya. Bahkan ia justru menukilkan beberapa pendapat yang senada. B. Yastrib atau Madinah. Yang pertama kali menempati Yastrib adalah kabilah Amalikah. Beberapa waktu kemudian, beberapa kabilah Yahudi berhasil menguasai mereka dan akhirnya menetap di Yastrib. Hal ini terjadi sekitar abad pertama dan kedua Masehi, tepatnya setelah terjadinya berbagai peperangan yang dikobarkan oleh Romawi melawan bangsa Yahudi di Suriah. Diriwayatkan akibat peperangan tersebut bangsa Yahudi Suriah menjadi tercerai-berai. Lalu beberapa kabilahnya termasuk Bani Nadir dan Bani Quraiza mengungsi ke Yastrib dan kemudian hidup menetap di sana. Selang beberapa waktu setelah itu, suku Aus dan Khazraj dari Yaman datang bergabung dengan mereka, yaitu Sidda Ma'rib hancur lebur diterjang banjir. Bangsa Yahudi dapat hidup tentram berdampingan dengan suku Aus dan Khazraj cukup lama. Bahkan mereka membuat perjanjian untuk saling menjaga keamanan di antara mereka. Namun, ketika kekuatan suku Aus dan Khazraj semakin bertambah kuat, bangsa Yahudi Yastrib berkobar kemarahannya. Lantas mereka pun melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati itu. Melihat hal itu, bangsa Arab Aus dan Khazraj meminta bantuan kekuatan militer dari keturunan paman-paman mereka yang terkenal dengan Bani Ghassanah. Maka mereka menjaga diri keluarga agar tidak dikuasai oleh bangsa Yahudi. Mereka pun mengirim bantuan tentara yang cukup besar. Pada awalnya, suku Aus dan suku Khazraj bisa hidup berdampingan dengan damai selama beberapa waktu. Namun setelah itu sering terjadi pertikaian dan peperangan di antara mereka. Dalam rentetan peperangan yang cukup lama ini, suku Khazraj lebih sering menang. Karena itu suku Aus berupaya untuk bersekutu dengan suku Quraisy.
guna melawan suku Khazraj. Namun mereka tak berhasil. Lantas mereka mencari dukungan kepada Bani Quraisyah dan Bani Nadhr. Suku Khazraj mendengar akan hal itu, maka mereka mengirim utusan kepada kedua kelompok Yahudi untuk meminta penjelasan sikap mereka. Dalam jawabannya, mereka mengatakan tidak ingin berperang dengan Khazraj. Akan tetapi, suku Khazraj belum yakin dengan jawaban tersebut dan ingin membuktikannya. Mereka meminta kaum Yahudi Yastrib agar mengirimkan 40 orang pemuda untuk menjadi tawanan atau jaminan. Kaum Yahudi memenuhi permintaan itu. Namun setelah 4 pemuda tersebut diserahkan, suku Khazraj tetap belum percaya. Lantas mereka meminta kaum Yahudi untuk memilih di antara dua hal. Pergi meninggalkan Yastrib atau membunuh 40 orang pemuda ini. Mereka sepakat untuk memilih meninggalkan kampung mereka. Akan tetapi Ka'ab bin Asad al-Qardi akhirnya bisa membujuk mereka untuk tetap tinggal di Yastrib dan para tawanan tersebut. Yastrib dan membunuh para pemuda tadi. Maka suku Khazraj pun membunuh para tawanan tersebut. Akibatnya kaum Yahudi marah besar dan menyatakan diri bersekutu dengan suku Aus. Mereka pun membantu suku Aus dalam peperangan Buat. Pertempuran ini dimenangkan oleh suku Aus setelah berhasil menjatuhkan banyak korban dari pihak suku Khazraj. Tak lama kemudian, kedua pihak berdamai dan sepakat untuk mendirikan sebuah pemerintahan bersama yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman di Yastrib. Adapun kepemimpinan pemerintahan baru ini disepakati untuk diserahkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul al-Khazraji. Pada saat mereka tengah mempersiapkan rencana tersebut, Rasulullah SAW tiba di Madinah dan mayoritas penduduknya lebih memilih untuk patuh pada pemerintahan Islam. Dan Abdullah bin Ubay sebenarnya tidak setuju dengan hal tersebut. Namun karena mayoritas sepakat demikian, ia pun setengah hati masuk Islam. Hal itu terlihat jelas setelah terjadinya perang Badar. Sejak itu berbagai sikap dan tindakan semakin memperjelas kemunafikannya sebagaimana akan kami terangkan nanti. Bahkan ia termasuk salah satu orang yang disepakati kemunafikannya oleh seluruh ulama hadis, tafsir, sirah, dan syiar. Berbeda halnya dengan pemimpin Aus, Abu Amir bin Saifi bin An-Na'man, putra dari Abu Handalah al-Ghasil. Ia dengan tegas menolak untuk masuk Islam dan tetap kafir. Maka ia pun pergi ke Mekah dan kemudian ke Taif. Dari Taif ia pergi ke Romawi dan Syam. Dan seluruh langkah dalam perjalanannya ini tak lain adalah dalam upaya menghancurkan agama Islam. Disebutkan bahwa sebelum Islam datang pada zaman jahiliyah, Abu Amir adalah seorang pendeta Yahudi, sehingga orang-orang sering memanggilnya Ar-Rahib. Terkait dengan panggilannya itu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian sebut Ar-Rahib, tetapi sebutlah Al-Fasik." C. Taif. Pada zaman jahiliyah, kota Taif lebih dikenal dengan kota Waj. Nama ini dinisbahkan kepada Waj bin Abdul Hay, seorang pengemuka Bani Amalika yang merupakan penduduk asli daerah ini. Pada tahap berikutnya, datanglah kabilah Hawazan dari lembah Al-Qura untuk menetap di kota ini. Pemimpin kabilah ini yaitu Kasab bin Munabbih bin Bakar bin Hawazan akhirnya menikah dengan anak gadis dari Waj Amir al-Adwani. Anak keturunan Kasab inilah yang nantinya dikenal dengan Bani Thaqif. Setelah Bani Thaqif berkembang dan semakin banyak, mereka membangun pagar keliling sebagaimana layaknya sebuah benteng. Mereka menyebut pagar ini dengan sebutan At-Taif yang mengelilingi, karena pagar ini mengelilingi tempat mereka semua. Maka sejak itulah kota ini lebih dikenal dengan kota Taif. Setelah Islam datang, Bani Thaqif terpecah menjadi dua kelompok, Bani Malik dan Al-Ahlaf, persekutuan suku-suku. Kedua kelompok ini saling dendam sehingga terjadilah peperangan di antara keduanya. Peperangan ini dimenangkan oleh Al-Ahlaf, bahkan mereka berhasil mengusir Bani Malik sampai ke sebuah lembah yang berada di pinggiran kota Taif. Tak lama kemudian, Al-Ahlaf menyusun kekuatan baru dengan menyatukan beberapa kabilah yang lain termasuk
di dalamnya kabilah Daus dan Khatsama untuk menyerang Al-Ahlaf. Namun demikian, setelah itu justru tidak pernah terjadi peperangan yang cukup berarti di antara mereka. B. Kondisi keagamaan bangsa Arab di Jazirah Arab. Bani Khaza'ah berkuasa atas Ka'bah selama kurang lebih 300 tahun. Ada juga yang mengatakan sampai 500 tahun. Tetapi mereka adalah kaum yang telah menyalahgunakan kekuasaannya atas Ka'bah. Mereka inilah yang pertama kali menaruh berhala-berhala di Ka'bah dan menjadi kaum penyembah berhala yang pertama di Hijaz. Dan itu awalnya dimotori oleh pemimpin mereka, Amru bin Luhai. Kisahnya adalah sebagai berikut. Saat berkunjung ke Syam, ia berjumpa dengan kabilah Amalik di Mu'ab, salah satu wilayah Al-Balqa yang menyembah berhala. Mereka mengatakan kepadanya bahwa berhala-berhala itu bisa menurunkan hujan dan pertolongan kepada mereka. Usai mendengar penjelasan itu, Amru bin Luhai meminta mereka untuk memberikan satu buah berhala kepadanya. Maka mereka memberinya salah satu berhala mereka yang bernama Habal. Ia membawa berhala itu ke Mekah, lalu mengenalkannya kepada penduduknya dan meminta mereka untuk menyembah dan memujanya. Karena ia seorang penguasa yang disegani, perintahnya itu pun diikuti banyak orang. Pada masa pemerintahan Khuza'ah ini, anak keturunan Ismail berkembang biak dan berangsur-angsur menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Dalam masalah agama atau peribadatan, mereka memiliki tradisi tersendiri. Diriwayatkan kemanapun mereka pergi, untuk menetap di suatu daerah, mereka selalu membawa sebongkah batu dari tanah Al-Haram sebagai penghormatan terhadap Al-Haram. Di tempat mereka yang baru, batu-batu tersebut diletakkan di tempat khusus dan setiap mereka mengelilinginya, seorang tawaf mengelilingi Ka'bah. Ritual semacam ini terus berjalan sampai akhirnya terkikis dengan sendirinya dan kemudian digantikan oleh ritual penyembahan terhadap batu-batu yang telah mereka pahat dengan bagus. Demikianlah mereka benar-benar telah lepas dan tercabut dari akar-akar agama Ibrahim. Di tengah-tengah mereka juga terdapat banyak sekali berhala. Di antara nama-nama berhala yang terkenal adalah Wad milik Bani Kilab bin Murar di Daumati Al-Jandal, Suwa milik Bani Huzail di Ranat. Daerah ini berjarak kira-kira 3 malam perjalanan dari Mekah. Yaghuds milik Bani An-Na'am dari wilayah Tayyi, dan segolongan Jarasi yang tinggal di wilayah Majhaj al-Yamaniyah. Ya'uk milik Bani Khaywan al-Hamdaniyin, dan Nasar milik kabilah Kala al-Himyariyah. Berhala-berhala ini yang dulunya pernah disembah oleh kaum Nuh. Kisah ini telah diceritakan di Al-Quran, yaitu firman-Nya dengan mereka berkata, "Jangan sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan ilah-ilah kamu, dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuds, Ya'uk, dan Nasr, dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan." Quran Surah Nuh ayat 23-24. Demikianlah setelah meninggalkan ajaran Ibrahim, anak cucu Ismail dan kabilah-kabilah Arab pun menyembah berhala-berhala tersebut. Di tempat terpisah, kabilah Khawlan memiliki sebuah patung berhala yang bernama Ammu Anas. Ada yang menyebutnya Umyanus. Mereka berkeyakinan bahwa mereka harus memberikan sebagian dari binatang ternak dan hasil pertanian mereka kepada berhala Ammu Anas dan sebagian lainnya untuk Allah. Terkait dengan perilaku mereka ini, Allah berfirman, "Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu." Quran Surah Al-An'am ayat 136. Bani Malakan bin Kinana juga memiliki sebuah berhala, yaitu bernama Sa'ad. Demikian pula dengan Bani Daus, berhala mereka
adalah sebuah patung milik Amru bin Hamamah Ad-Dusi. Sedangkan kabilah Quraisy selain memiliki berhala bernama Habal, mereka memiliki dua berhala lainnya yaitu Isaf dan Nailah. Kedua berhala ini diletakkan di sekitar Zamzam dan mereka selalu melakukan penyembelihan binatang kurban untuk keduanya. Tentang kedua berhala ini, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kami masih mendengar bahwa Isaf dan Nailah adalah seorang laki-laki dan perempuan dari kabilah Jurhum yang membuah hajat di Ka'bah sehingga Allah merubah keduanya menjadi dua batu. Fenomena lain saat itu, setiap keluarga pasti memiliki satu berhala untuk disembah setiap hari. Mereka mengusap patung tersebut setiap kali hendak bepergian dan sepulang bepergian. Maka dari itu, ketika Allah mengutus Muhammad dengan membawa ajaran tauhid, mereka pun mengolok-ngoloknya. Mereka berkata, mengapa ia menjadikan ilah-ilah itu ilah yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang mengherankan. Quran Surah Sad ayat 5. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Abu Raja Al-Taridi menceritakan, pada saat kami berada di zaman jahiliyah, apabila tidak menemukan batu, kami membuat gundukan tanah dan kemudian kami datang membawa kambing ke tempat itu lalu memerah susu di atasnya. Setelah itu kami bertawaf mengelilinginya. Ibnu Katsir telah meriwayatkan beberapa hadis sahih yang menceritakan perihal peribadatan baru yang dibuat oleh Amru bin Luhai dan diikuti oleh masyarakat Arab hingga mereka menjadi sangat tersesat itu. Beberapa riwayat itu antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, aku bermimpi melihat Amru bin Amir al-Khuzai tengah menyeret sebatang kayu ke dalam neraka. Ia adalah orang pertama yang meninggalkan orang-orang yang ditinggalkan. Dan hadis riwayat Ibnu Ishaq yang lebih terinci dan sanadnya sahih, adapun redaksinya adalah sebagai berikut. Ia adalah orang yang pertama kali mengubah ajaran agama Ismail, lalu mengangkat berhala-berhala, mengiris lautan, meninggalkan orang-orang yang ditinggalkan, menyambungkan penyambung, dan menjaga orang yang menjaga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berulang kali menyangkal kepercayaan mereka itu dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Quran Surah An-Nahl ayat 116. Ibnu Abbas berkata, apabila kalian tertarik untuk mengetahui kebodohan masyarakat Arab lebih jauh, bacalah ayat-ayat Al-Maidah, tepatnya ayat-ayat setelah ayat 130. Di dalamnya terdapat ringkasan berbagai macam bentuk ibadah masyarakat Arab jahiliyah dan dampak-dampak negatifnya bagi kehidupan sosial mereka. Pada saat bersamaan, ajaran-ajaran Ibrahim yang tersisa di tengah-tengah masyarakat Arab hanya tinggal sedikit sekali. Di antaranya penghormatan terhadap Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, beribadah haji dan umroh, wukuf di Arafah dan Muzdalifah, dan penyembelihan hewan kurban. Dan beberapa ajaran yang tersisa ini pun sudah mereka lumuri dengan unsur-unsur kemusyrikan dan tidak diajarkan dalam agama Ibrahim.